Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mempelajari dan membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah kita semakin sering mengkaji sejarah Nabi, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat. Karena modal kita untuk masuk surga, tak kala amal soleh kita ini kurang, kayaknya kita ini kan serba kekurangan ya, kurang sholatnya, kurang puasanya, kurang apa lagi? Kurang serius ngajinya. Kayaknya yang lebih itu ya lebih sering tidur, lebih sering ngantuk, lebih bobotnya lebih berat, mungkin begitu ya. Jadi yang menyempurnakan kekurangan kita ini salah satunya adalah apa? Yaitu satu, kecintaan kepada orang-orang soleh. Tentunya Rasulullah aula, lebih utama. Yang kedua, karena kita ini punya teman orang-orang soleh. Jadi teman orang-orang soleh berarti kita berjumpa dengan mereka, dan kecintaan kita kepada orang-orang soleh itu akan membantu kita untuk bisa lebih berat timbangannya di surga nanti, atau lebih mampu terselamatkan. Kenapa demikian? Ada banyak sebab ya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Si Badui ini datang bertanya kepada Rasulullah SAW sebuah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Jadi pertanyaan langsung to the point. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Rasul pun menjawabnya tidak dengan menyebutkan angka, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak. Tapi justru Nabi Muhammad bertanya balik. Apa pertanyaan beliau? Ma'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Pertanyaan dibalik oleh Nabi. Kalau kamu bertanya kapan kiamat terjadi, maka pertanyaan baliknya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Ya, kemudian si Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu bikatsiri shalah wala bikatsiri siyam wala bikatsiri shadaqah. Saya tidak mempersiapkan khusus, tidak dengan memperbanyak sholat, ya biasa-biasa saja, tidak memperbanyak sedekah, ya biasa-biasa saja, dan tidak memperbanyak puasa, puasanya biasa-biasa saja. Cuma yang perlu kita catat, biasanya para sahabat jangan dibawa dalam istilah kita biasa. Kalau kita biasa berarti minus. Ya, kalau biasa para sahabat itu di standar kita hari ini namanya luar biasa.
Jangan cari teman ya, jangan nyari konco kita podo karo aku iki. Ya jangan ya. Nah, kemudian dia melanjutkan walakinni ya Rasulullah, akan tetapi saya ya Rasulullah uhibbullaha wa rasulah. Saya sangat cinta kepada Allah dan saya sangat cinta kepada Rasulnya. Saya sangat cinta kepada Allah dan saya sangat cinta kepada Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Orang itu kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Akan dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Apa kata Abu Hurairah, salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Apa kata beliau? Sungguh saya tidak melihat para sahabat bergembira setelah mereka masuk Islam melebihi tidak pernah mereka bergembira melebihi kegembiraan mereka mendengarkan sabda Nabi ini, almar'u ma'aman habba. Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Ini kata Abu Hurairah. Adapun Anas bin Malik yang juga meriwayatkan hadis ini, kata beliau apa? Sungguh demi Allah, ma farihtu ba'da islami. Saya setelah masuk Islam belum pernah merasakan kegembiraan, senangnya luar biasa, melebihi kesenangan saya, kegembiraan saya mendengarkan sabda Nabi itu. Almar'u ma'aman habba. Seseorang itu bersama dengan siapa? Orang-orang yang dicintai kelak di hari kiamat nanti. Apa kata beliau? Saya tidak sebanding dengan Rasulullah, wala Abu Bakrin, dan juga tidak selevel dengan Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Demikian juga dengan dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Abdurrahman. Saya tidak sebanding dengan mereka. Walakinni uhibbuhum, tetapi saya sangat mencintai mereka. La'alli ma'hum yaumil qiyamah. Mudah-mudahan saya kelak di hari kiamat nanti bersama dengan mereka. Masya Allah jemaah sekalian. Jadi kecintaan ini penting. Makanya kita mengkaji sejarah Nabi. Dalam hal ini adalah terkait masalah asalib, metode beliau dalam mengajar itu bukan sekedar mendapatkan ilmu supaya kita sukses dalam menjadi seorang guru dan bapak bagi anak-anak kita, tetapi agar kita ini bisa mencintai Nabi. Kecintaan inilah yang nanti insya Allah akan menyelamatkan kita. Karena tadi jemaah sekalian, kita ini kalau ditimbang-timbang kayaknya sebagai kekurangan, iya enggak? Iya, sholatnya kurang, puasanya kurang, tilawahnya kurang. Nah kemudian masalah muslimin, ini poin pertama. Yang kedua yang insya Allah akan menyelamatkan kita, salah satunya adalah apa? Kita punya kawan-kawan yang soleh. Dan ini yang kita dapatkan dari majlis taklim offline yang tidak bisa didapatkan pada majlis taklim online. Kita bersama dengan orang soleh insya Allah. Walaupun mungkin tingkat kesolehan kita ini levelnya berbeda-beda. Tapi sekali lagi, orang soleh adalah satu-satunya manusia yang tidak melupakan sahabatnya kelak dia di surga nanti. Dia akan ingat terus ya. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan akan memberi kesempatan kepada orang-orang soleh untuk mencari kawan-kawannya dulu yang bersama dengan dia dalam kebaikan dan memberi syafaat kepadanya supaya dia masuk surga atau diringankan adabnya. Masya Allah ya. Baik jemaah sekalian, itu satu ya. Kenapa kita ini mengkaji sejarah Nabi? Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau ini semakin berat bobotnya. Mudah-mudahan kerinduan kita untuk berjumpa dengan beliau semakin tinggi ya. Baik masyarakat muslimin, sekarang kita masuk pada poin yang keenam dari metode cara Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Yang 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Mulai dari 1, qudwah hasanah, teladan yang baik. Kemudian yang kedua, tadarruj, bertahap dalam menyampaikan ilmu. Itu penting. Kemudian berikutnya adalah tanya jawab, itu juga sangat penting ya, tanya jawab. Kemudian muhadatsah, ngobrol, itu juga penting jamaah sekalian ya, ngobrol. Kemudian masih banyak cara Nabi ya dalam menjelaskan ilmu kepada para sahabat. Terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskannya dengan cara menyampaikan keutamaan sesuatu agar para sahabat itu punya rogobah, punya keinginan untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Beliau menyampaikan keutamaannya tanpa harus mengatakan kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Enggak. Terkadang menjelaskan keutamaan, ya keutamaannya itu jauh lebih, bukan jauh ya, terkadang jauh lebih terpatri dan lebih menyemangati daripada sekedar memerintah.
Karena karakter manusia itu nggak mau diperintah, ya kan? Antum jangankan orang lain, diperintahkan sama orang tua aja kadang kita ini udah ogah ya. Nah, tetapi kalau disebutkan jaizah atau disebutkan hadiah atas sesuatu ataupun keutamaan atas sesuatu, biasanya kita lebih semangat. Ya, Anda kalau punya anak nanti atau yang sudah punya anak, Anda omongkan, "Nak, sholat subuh ya." Sholat subuh itu sholat yang kalau orang mampu menjaganya nanti dimudahkan masuk surga. Gelapnya subuh nanti akan menjadi cahaya di kegelapan kuburan nanti. Itu akan membuat anak-anak tuh lebih terpatri, lebih ingat dibandingkan ndang bangun loh, ndang bangun ya. Walaupun kalimat itu juga penting ya. Kalau saya sih ndang bangun sambil bawa air gitu ya. Soalnya kalau nggak pakai gitu susah banguninnya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalnya anak-anak sekarang tuh tidak zaman kita dulu ya. Zaman saya kecil itu biasanya jam habis isya, kalau nggak ada pengajian itu tidur ya. Zaman sekarang anak-anak tuh jam 11 tuh masih bangun ya. Ada jam mainan apa ya. Ya karena ada listrik. Zaman kita dulu kan nggak ada listrik zaman saya kecil ya. Ya. Kalaupun ada listrik tenaga surya. Tenaga surya itu kalau musim hujan seperti ini, malam lampunya redup karena nggak ada surya. Ya sebab selama seharian biasanya mendung ya kan, biasa pakai aki ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Nabi itu sering memberikan semangat dengan cara menjelaskan keutamaan dari sebuah ibadah atau dari sesuatu. Misalkan ya tentang keutamaan negeri Syam yang sekarang lagi bergejolak, baik Palestinanya atau Suriahnya. Lebanon juga bergejolak ya, walaupun mulai rodo-rodo redam. Kemudian kayaknya yang rodo-rodo adem itu adalah Yordan ya. Apa itu jamaah sekalian? Rasulullah mengatakan inni ra'aitu fil manam anna umudal kitab untu ziyat min tahta wisadati fa idza hiya nurun sati' fa umidat bisyami ala innal imana idza waqatil fitanu bisyami. Beliau memberikan semangat supaya para sahabat itu menaruh perhatian kepada negeri Syam. Apa kata beliau? Saya melihat tiang-tiang Al-Quran dicabut dari bawah bantalku. Saya menatapnya, ternyata tiang Al-Quran itu berbentuk cahaya putih, terang sekali, sati'. Fa'umidat bisyam. Lalu Allah tancapkan di negeri Syam. Allah tancapkan di mana? Negeri Syam. Ala innal iman, sesungguhnya iman, idza waqa'atil fitanu, kalau terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman, bisyam, adanya di negeri Syam. Makanya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Aziz At-Tarifi rahimahullah hafizahullah wa faqallahu sarah, beliau mengatakan bahwa salah satu cara untuk menimbang iman kita ini masih ada apa tidak, saraf-saraf keimanan kita ini masih sehat apa tidak, normal apa tidak, dilihat dari sejauh mana kepedulian kita dengan negeri Syam. Merasakan derita dengan derita yang mereka alami, bahagia ketika mereka mengalami kebahagiaan. Jadi ibarat Anda ini, kalau jari Anda ini sarafnya masih sempurna, ya ini digigit nyamuk kan terasa. Apalagi kena strum, atau mungkin Anda kena kena api misalkan, terasa. Kenapa? Karena sarafnya masih normal, sarafnya masih sehat. Tapi kalau seandainya ternyata kena sobek nggak terasa, kena api juga nggak terasa, berarti saraf Anda ini bermasalah. Ini bahaya. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, demikian juga kalau Anda menyentuh sesuatu kok merasakan lembut ya, berarti saraf Anda ini masih jalan ya, masih jalan. Tapi kalau Anda memegang apa, mau yang berat, mau yang panas, yang bagus, nggak terasa sama sekali, saraf Anda itu bermasalah jemaah sekalian. Sama. Kalau seandainya seorang muslim merasakan derita yang dialami oleh kaum muslimin yang ada di Syam, dia merasakan deritanya dan bahagia ketika mereka bahagia, berarti apa? Saraf keimanannya masih sehat ya. Tapi kalau dia tidak peduli, tidak menangis dengan derita mereka, tidak ada kepedulian sama sekali, malah sibuk dengan urusan pribadinya, nggak pernah peduli sama sekali. Ketika mereka gembira, nggak mau bergembira juga, itu sama juga sarafnya itu telah mati jemaah sekalian.
Secara keimanannya bermasalah. Kan ada orang seperti itu. Di saat kaum muslimin bergembira ria atas keberhasilan para pejuang menggulingkan rezim Bashar, ada sekelompok, bukan sekelompok, beberapa kelompok yang nggak bahagia. Saya lihat tuh kelompoknya macam-macam. Satu Salafi, maksudnya Salafi Murji'ah, Madokhilah. Yang kedua adalah biasanya orang-orang ISIS, ya, para Daesh, ya, yang baru saja membunuh menteri dalam negeri, ya, yang Taliban itu. Mereka membunuh, nauzubillah min dzalik. Pejuang dibunuh jemaah sekalian. Kemudian demikian juga kalau enggak orang Syiah. Jadi umat Islam yang enggak bahagia itu tiga ini. Tambah ada satu lagi mungkin Sufi gitu nih ya. Sufi yang menyimpang maksud saya ya. Sufi-sufi yang bermasalah itu nih. Karena penyokong utama rezim Bashar al-Assad ya Sufi-sufi itu ya. Baik masyarakat muslimin, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan iman dia itu punya problem. Iman dia ada problemnya. Nah ini yang perlu kita sampaikan masyarakat muslimin. Jadi sekali lagi Rasul itu kadang menjelaskan keutamaan agar kaum muslimin punya kepedulian, punya kemauan untuk membantu, untuk melaksanakan kalau seandainya dia tahu tentang keutamaannya. Nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya lihat wallahu a'lam bishawab, sebagian para ulama mengatakan bahwa negeri Syam ini negeri di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai timbangan keimanan seorang muslim juga. Maksudnya begini, hari ini kita bisa menyingkap wajah-wajah para munafikin atau wajah-wajah orang yang selama ini memang berupaya untuk menghancurkan Islam. Salah satunya misalkan di Solo aja, saya masih ingat tahun 2011-2012, awal kita terjun untuk meneriakkan membantu kaum muslimin di Suriah, kita dihadang dengan berbagai macam cara. Lewat MUI dihadang, kemudian dituduh sebagai antek Israel dan antek apa Amerika. Ya. Itu yang nuduh itu adalah orang-orang ngaji juga. Nah, orang nggak ngaji malah nggak peduli sama sekali ya. Orang-orang ngaji, cuma ngajinya itu rodo pro Syiahnya. Dituduh kita ini. Tapi saat itu memang kita nggak ambil peduli, wes penting turun jalan. Ya turun jalan ya. Saya masih ingat kita turun jalan pertama kali dulu di UMS ini. Ketika kedubes Suriah dan kedubes Iran malah diundang oleh kelompok-kelompoknya ini. Kita turun jalan dan kita melakukan orasi dan lain sebagainya. Ya, dengan mengatakan bahwa ini antek Israel, ini antek Amerika. Saya pernah suatu waktu duduk di pesawat. Saya habis penggalangan dana untuk Suriah, daerah Nusa Tenggara, Sumbawa, Lombok, saya keliling. Di samping saya ada orang Arab. Dia sudah sepuh ya, usia beliau saat itu kurang lebih sekitar 50 tahun lebih lah. Dia begitu tahu saya lagi penggalangan dana dan saya membawa flyer gitu, flyer tentang Palestina, Suriah. Dia langsung pegang dan langsung nanya, "Ente dari mana?" Saya bilang kalau asli saya orang NTB tapi saya tinggal di Jawa, saya bilang. "Kamu ngapain bawa-bawa ini?" Saya bilang, "Saya menggalang dana untuk membantu kaum muslimin yang ada di Suriah." "Ente jangan ikut-ikutan," dia bilang. "Kenapa Am?" Saya masih santun ya. "Ada apa Am? Lebay kok membantu muslimin." "Ente," dia bilang pakai bahasa ente-entean ya. "Kalau membantu Suriah para pemberontak, itu berarti kamu pro Amerika. Kamu pro Israel," dia bilang. Kaget saya. "Maksudnya bagaimana Am?" Saya bilang. Tapi saya udah mencium ini bau-bau Syiah ini ya. Karena Amerika ingin meruntuhkan kekuasaan negara Islam Iran. Lah apa hubungannya dengan Suriah, saya bilang. Suriah itu bagian daripada tangan kanannya Iran. Jadi Amerika ingin menghancurkannya pelan-pelan Iran itu. Saya bilang, "Am, yang di Suriah itu rakyat yang dibunuh, saya nggak peduli Amerika atau Israel, yang penting ada rakyat yang tertumpah darahnya, ada kaum muslimin yang diintimidasi, yang dipenjara, mereka menyebut la ilaha illallah dipukul, disuruh menyebut la ilaha illa Bashar," saya bilang gitu nih ya. Bahkan mereka mengatakan Allahus Somad fil sama wa fil ardi Bashar ya. Jadi Allah tempat bergantung segala sesuatu itu Allah di langit. Sementara di bumi ini tempat bergantung segala sesuatu adalah Bashar. Itu awal-awal demo mereka nulis di tembok-tembok itu. Bahkan mereka mengatakan apa? La ilaha illa Bashar. Ya.
Kemudian ada lagi kalimat mereka yang tertulis, apa tulis mereka tulis? Ya, Allah itu kekuasaannya bisa runtuh, tapi Basyar tidak pernah runtuh. Sampai gitu kalimat-kalimatnya. Enggak, itu hanya provokasi Israel dan Wahabi Saudi, dia bilang. Saya bilang terserahlah, yang penting saya membantu. Ada orang yang menderita, kita kirim bantuan. Masih ngeyel, dia bilang, kamu gak usah ikut-ikutan. Ya, itu adalah permainan Amerika. Saya bilang, siapa yang pro Amerika? Justru yang pro Amerika itu adalah Iran. Saya masih ingat dulu Iran dipimpin oleh presiden yang bernama Hasan Rouhani. Setelah Ahmadinejad. Dan Hasan Rouhani saat itu bekerja sama dengan Amerika untuk melawan para pejuang Irak, Suriah. Ya. Saya bilang, saya ini wartawan juga. Apa Anda baca bahwa Hasan Rouhani itu baru minta bantuan kepada Obama, saat itu Presiden Amerika Obama, ya, untuk memerangi para pejuang yang ada di perbatasan Irak dan juga Suriah. Jadi sebenarnya siapa? Dia bilang, wah ente dapat dari mana? Ini loh beritanya. Saya bilang, masih ngeles ya. Tapi bagaimanapun Iran itu adalah negara Islam. Enggak, bukan negara Islam, saya bilang. Itu negara yang oleh para ulama bisa disebut sebagai negara murtad, saya bilang gitu. Lah kenapa? Karena mereka itu membenci para sahabat, membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, tapi itu didirikan oleh Imam Ayatullah Khomeini. Saya bilang, enggak, mohon maaf, itu bukan imam, tapi dia adalah yang merusak Islam. Oh, enggak bisa. Ente harus harus istighfar. Kalau kau mengatakan Imam Khomeini itu begitu, Bapak yang harus istighfar. Nanti sama-sama di neraka, saya bilang dulu ya. Saya udah mulai nggak tahan itu ya. Ya, sama-sama di neraka nanti Bapak tuh sama Khomeini, saya bilang dulu ya. Loh kenapa? Lah Khomeini itu bla-bla, saya jelaskan. Akhirnya dia bilang, enggak, Anda aja yang salah. Istighfar kamu ini karena kamu melecehkan imam. Anda yang seharusnya istighfar karena Anda membela orang yang melecehkan Abu Bakar, melecehkan Umar, melecehkan Utsman, orang yang terlibat dalam membunuh kaum muslimin Iran, yang pada akhirnya muslimin Iran itu banyak yang keluar dari Iran, ya. Anda harus istighfar, saya bilang ke dia. Masih banyak sampai debat panjang mulai dari Bandara Lombok sampai di Surabaya 1,5 jam. Debat aja isinya di pesawat itu. Ya, dia sampai pukul-pukul meja pesawat. Ente istighfar, dia bilang. Anda bukan menghina. Anda Anda ini pikiran-pikiran kayak Al-Qaeda, saya bilang. Loh, saya tanya sama Anda, kalau cara berpikirnya bahwa yang memerangi Amerika itu adalah orang baik, yang dimusuhi Amerika adalah orang buruk, yang diperangi oleh Amerika berarti orang baik, yang berteman dengan Amerika berarti orang buruk. Seharusnya Anda itu logikanya dibalik. Apa itu? Seharusnya Al-Qaeda itu adalah orang yang paling baik. Karena mereka adalah orang yang paling diperangi sama Amerika, saya bilang. Oh, enggak begitu cara berpikirnya. Seharusnya begitu dong cara berpikirnya, saya bilang ya. Nah, sampai akhirnya saya bilang, Khomeini itu dijelaskan oleh Musa Al-Musyawi bahwa dia pernah melakukan mut'ah terhadap anak kecil yang usianya 6 tahun, saya bilang. Oh, itu Musa Al-Musyawi itu dia memfitnah. Oh, saya berpikir ini adalah sudah Syiah kelas kakap. Karena nggak mungkin orang Syiah biasa itu mengetahui kasus itu, ya. Biasanya para pengkaji. Oh, ini berarti orang Syiah di kelas kakap. Saya tanya langsung, Anda Muslim atau Syiah? Yang jelas saya nggak Sunni, nggak Syiah, dia bilang. Saya Muslim. Oh, persis dengan orang Solo yang mengatakan demikian. Anda Syiah, terserah kamu, dia bilang ya. Oke, kalau udah begitu sekarang jelas. Anda Syiah, saya Muslim, saya bilang itu. Oh, nggak boleh gitu, ya. Kamu Sunni, aku Syiah, enggak. Anda Syiah, sekarang sudah jelas. Mau membicarakan masalah apa? Dia bilang, Abu Bakar itu mengambil alih hak kekhilafan Ali. Wah, ini berarti udah Syiah betul, udah mulai nampak dia gitu nih. Setelah saya posisikan, kita harus jelas nih, Bapak ini Syiah atau apa gitu ya. Baru dia ngomong gitu. Oh, saya bilang salah itu. Ini bukunya bla bla. Kalau seandainya Ali itu bermusuhan dengan Abu Bakar, bermusuhan dengan Utsman, bermusuhan dengan Umar, niscaya Ali tidak akan menikahkan putrinya yaitu Ummu Kulsum dengan Umar. Kalau seandainya dia benci dengan Umar. Ya,
Justru dia menikahkan putrinya dengan Umar pada jarak usia Umar dan Ummu Kulsum jauh. Tapi saking cintanya Ali kepada Umar sampai menikahkan putrinya yang masih muda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa dia bilang? Itu gara-gara Umar memaksa. Berarti Ali penakut, saya bilang. Kalau Ali penakut, berarti Ali nggak sah jadi imam. Karena syarat pertama jadi imam Syiah harus berani sebenarnya. Gimana? Ali penakut atau Syiah yang berbohong sebenarnya? Diam dia. Dia bilang lagi. Dan saya bilang lagi, Utsman juga demikian. Utsman itu adalah di antara manusia yang sangat dicintai oleh Ali. Maka Ali menamakan putranya dengan Utsman. Kalau Anda bilang bahwa Ali takut, sebagaimana takut kepada Umar tadi, ini Utsman sudah meninggal. Ali tetap menamakan anaknya dengan Utsman. Bahkan dia dikenal sebagai Abu Utsman. Gak mungkin seorang musuh menamakan putranya dengan nama musuhnya. Tidak mungkin, saya bilang. Wah, dia mulai kacau saat itu ya. Akhirnya sebelum turun pesawat, saya pegang pundaknya dan mengatakan, ente sudah tua. Cepat taubat, hadakallah, saya bilang. Semoga Allah beri petunjuk kepada Anda. Weh, kembali ente yang tiba taubat ya. Wassalam, saya bilang ya. Jadi memang kalau sudah dalam Syiahnya itu susah diingatkan. Ya seperti sebagaimana sekarang. Ketika lihat bagaimana para mujahidin menang, ini orang-orang Syiah di Solo itu dan atau pro Syiah di Solo itu justru apa bilang, wah itu karena Israel yang memberikan dukungan. Jangan ya, sampai saya buat status ya. Nek Ustadz boleh misu-misu gitu ya. Tapi nggak boleh soalnya gitu ya. Nah Israel gimana mendukung? Oh, Israel itu setelah Damaskus dikuasai oleh kaum muslimin langsung menyerang kok ya. Kenapa? Karena kepanikan Israel. Karena kepanikan yang luar biasa. Tuh di dataran tinggi Golan, Israel akhirnya maju. Lah iya, karena Golan itu dulu diberikan oleh Bashar Assad kepada Israel. Mereka takut para pejuang melewati perbatasan dan masuk menyerang Israel lewat situ. Makanya mereka memperkuat batu perbatasan, ya. Iya. Jadi nggak tahu ya cara berpikir. Memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Ya tadi kan hawa nafsu kayak tadi ya. Ya mut'ah ya nafsu. Ya apa namanya? Ya kan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu namanya nafsu. Itu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dari ilmu. Kalaupun dia punya ilmu, dia nggak bisa memahami dengan baik. Kalau dikasih tahu, kemudian wa khatama ala sam'i wa basarihi, ala sam'i wa qalbihi. Allah menutup pendengarannya, Allah menutup hatinya. Kemudian Allah menjadikan di depan matanya itu gisyawah, tembok, sehingga dia tidak melihat kebenaran. Memang susah aja mas kalian. Makanya ma'asyiral muslimin, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musrifal musrif amri ila taatik. Ya, ini penting. Baik, ma'asyiral muslimin, saya sering menyampaikan begini sebelum saya lanjut ya. Syiah Nusairiyah yang menjadi akidahnya rezim Bashar Assad. Walaupun para sejarawan mengatakan mungkin keluarga Assad itu bukan dari Arab, tapi keluarga mungkin dari Kurdi atau dari mana sana ya. Yang jelas mereka sekarang berintima menjadikan Syiah Alawiyah sebagai akidah mereka. Syiah Alawiyah itu oleh para ulama sekelas Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain telah menyatakan murtad dan mereka masuk dalam kategori harakatul batiniyah, gerakan kebatinan. Gerakan kebatinan itu lebih parah daripada Syiah. Jadi banyak Syiah itu oleh para ulama dimasukkan dalam gerakan kebatinan. Walaupun ada Syiah yang tidak dimasukkan dalam gerakan kebatinan, batiniyah. Contohnya Syiah Zaidiyah itu nggak masuk dalam gerakan kebatinan ataupun batiniyah. Tapi kalau Nusairiyah yang sekarang ada di Suriah, Druziyah sama di Suriah juga ada, Ismailiyah yang paling banyak Ismailiyah ini di Afghanistan, di Pakistan. Kemudian berikutnya adalah Rafidah yang ada di mana namanya? Yang ada di Iran. Ya, itu ma'asyiral muslimin oleh para ulama dimasukkan dalam kategori al-batiniyah, yaitu gerakan kebatinan. Hampir semua ulama bahkan mungkin sudah ijma mengatakan gerakan batiniyah itu murtad, kafir secara pemahaman kelompok. Adapun person-person, terutama orang awamnya, itu belum bisa dikafirkan. Mungkin dia tersesat dunia. Nah, karena mereka menipu masyarakat awam dengan mengatakan bahwa mereka mencintai Ali. Ya.
Nah, makanya tidak bisa kafir. Tapi kalau secara kelompok, pemahaman mereka adalah pemahaman kafir. Berbeda dengan Syiah, para ulama masih berbeda pendapat. Tapi kalau Syiah Batiniyah, seperti Nusairiyah, Druziyah, Ismailiyah maupun Rafidhah, ulama memasukkannya sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena banyak pemahaman-pemahaman mereka yang betul-betul menyimpang. Di antaranya Nusairiyah itu disebut Alawiyah juga. Alawiyah karena mereka menyembah Ali dan menuhankan Ali. Mereka meyakini Thulath, Trinitas. Apa itu Trinitas? Tuhan Ain Mim Sin. Ain menciptakan Tuhan Mim, Tuhan Mim menciptakan Tuhan Sin. Ain artinya Tuhan Ali menciptakan Tuhan Mim Muhammad, dan Tuhan Muhammad menciptakan Tuhan Sin itu Salman. Ya. Jadi mereka itu. Maka mereka ini sangat membanggakan Ali. Sehingga disebut Alawiyah. Dan mereka meyakini ketika Ali meninggal, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam, seorang Khawarij, itu kata mereka Ali itu bersemayam di bulan, sehingga ada yang mengagungkan bulan, ada yang mengatakan arwahnya Ali bersemayam di matahari, sehingga ada yang mereka yang mengagungkan matahari, ada juga yang mengatakan arwahnya Ali bersemayam di api, maka ada di antara mereka yang mengagungkan api, ada juga yang mengatakan bintang-bintang ya. Maka lucunya mereka berterima kasih kepada Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Ali. Loh kok bisa? Pembunuh Tuhan kok malah berterima kasih? Kata mereka, sebenarnya dia tidak membunuh Ali karena Ali tidak bisa dibunuh, sebab Tuhan nggak mungkin dibunuh. Terus apa? Dia telah membantu arwahnya Ali bebas dari penjara jasad menuju alam ketuhanan yang hakiki. Jadi dia berhasil. Ini maka gerakan kebatinan tuh logikanya nggak masuk ya mesin. Nggak masuk. Makanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan, saya belum pernah menemukan orang yang paling bodoh secara logika dan paling dusta dalam periwayatan melebihi orang Rafidhah termasuk pecahannya. Nah, Nusairiyah itu pecahan Rafidhah. Maka Rafidhah mengkafirkan Nusairiyah. Maka kalau Anda kemarin melihat wawancara Al-Jaulani dengan CNN Arabia, ditanya kenapa Iran tidak begitu semangat untuk membantu Suriah lagi, nggak seperti dulu. Salah satu sebabnya Iran lagi konflik internal. Baru saja presidennya mati, terbunuh. Belum lagi demo internal di kalangan mereka, demo di Teheran luar biasa. Mereka juga menghabiskan tenaga untuk kampanye melawan Israel. Yang paling penting adalah apa? Iran dengan Bashar, sebenarnya hubungan mereka itu adalah hubungan tidak harmoni. Tidak harmoni. Secara akidah bermasalah. Maksudnya secara akidah mereka ada perbedaan. Iran Rafidhah, Suriah Nusairi. Dan Iran merasa bahwa sudah mengeluarkan udah ribuan jutaan dolar, ribuan milisinya terbunuh, tapi nggak mendapat keuntungan apa-apa dari Bashar. Makanya untuk kedua kalinya Iran berpikir ulang untuk membantu Bashar. Ya. Ini menarik jam sekali. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ideologi Trinitas ataupun Sulas. Cuma beda sedikit dengan orang-orang Kristen. Masyarakat muslimin ada juga mereka ini tafsir kebatinan. Bukan Al-Quran aja ditafsirkan kebatinan, tapi syariat pun ditafsirkan secara kebatinan. Contoh, sholat 5 waktu. Itu bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan. 5 waktu itu artinya mereka menghafal dan menyebut berulang-ulang nama 5 keturunan Tuhan. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Muhsin. Jadi Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Muhsin itu udah sholat 5 waktu. Makanya mereka tuh jarang sholat. Lo kemarin buktinya basar-basar sholat Jumat. Iya, ya namanya orang kalau seandainya butuh dukungan politik apapun yang dilakukan ya kan. Lihat tuh Mbak Puan nanam di tengah hujan deras ya tetap masuk sawah kok ya kan. Orang butuh dukungan politik ada logika nggak jalan kok jemaah sekalian. Yang satunya masuk gorong-gorong, mudah-mudahan kembali ke gorong-gorong. Jadi orang itu kalau bicara politik apapun dilakukan. Pada zaman Utsmani, mereka ini menyatakan diri taubat, tidak akan mengganggu, mereka akan sholat. Akhirnya oleh kekhilafan Turki Utsmani pada saat itu, mereka dibangunkan masjid. Tapi ketika Turki Utsmani runtuh,
masjid-masjid itu, kata para ulama Syam yang pernah saya temui, di kampung-kampung mereka terutama daerah Latakia, karena saya tinggalnya di Latakia dulu ya, itu mereka ubah menjadi kandang sapi, mereka ubah menjadi kandang kambing. Kadang masjid itu digunakan sebagai tempat pesta mereka, udah nggak sholat. Jadi mereka menafsirkan syariat itu mengeri. Toharoh bagi kita itu apa? Mensucikan badan dari najis, baik najis besar maupun najis kecil. Sementara orang-orang Syiah mengatakan, orang Syiah mengatakan toharoh membersihkan bumi ini dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kita. Saya itu pernah diceritakan sama salah satu pejuang yang keluar yang berhasil melarikan diri dari penjara Bashar Asad yang kemarin Anda lihat ya, Sedenaya, dan masih ada penjara-penjara lain yang sangat mengerikan sebagaimana penjara Sedenaya kemarin tuh. Ya Allah, saya melihat tuh ada yang manusia sekejam itu ya. Yang betul kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Manusia itu bahkan bisa lebih buruk daripada binatang. Nah, Anda bayangkan perempuan muda di penjara, diperkosa rame-rame, hamil, lahirkan di penjara, anaknya besar di penjara. Maka kemarin kan ada tahanan tercilik termuda itu, yaitu anak kecil usia 3 atau 4 tahun. Karena setelah dihamili ibunya dihamili di penjara, lahir di penjara sampai usia 4 tahun yang kemarin dibebaskan di Sedenaya itu. Kalau Anda lihat di Facebook saya itu ada tuh. Ya. Saya tampakkan, Masya Allah. Belum lagi yang meninggal di bawah. Bahkan ada alat pres jasad. Jadi kalau habis dieksekusi, jasadnya dipres supaya bisa numpuk. Ini mengerikan banget Mas. Yang gitu-gitu itu tadi logika para pembela Syiah itu semacam yang ada di Solo di Indonesia ini, ya nggak kebuka itu entah nuraninya seperti apa. Kayak Dina Sulaiman tuh nggak kebuka cara berpikirnya. Demikian juga yang mirip-mirip Dina di Solo, saya nggak boleh sebutkan ya. Kenapa? Banyak pengikutnya ntar diancam. Saya takut, ya takutlah ini. Ya maksudnya lagi damai gini nggak usah nyebut-nyebut orang katanya. Oke. Ini akidah Nusairiyah aja mas. Nah rezim Bashar itu berintimak kepada Nusairiyah tadi, dan mereka ini sudah menguasai Suriah, boleh dibilang sejak kakeknya, mbah buyutnya Sulaiman al-Asad, anaknya Ali Sulaiman al-Asad, punya putra namanya Bashar Asad menjadi presiden Suriah. Kemudian anaknya lagi adalah Bashar Asad. Jadi mbah buyut, bapak, cucu, cicit, luar biasa. Dan kejam banget sama Ahlussunnah. Jadi sebenarnya kekejaman itu bukan sekarang. Kalau Anda mengatakan bahwa dimulai 2011 kemarin, enggak sebenarnya. Itu dimulai sejak 1982, 1983, 1984. Anda belum lahir, saya juga belum soalnya. Mungkin bapak-bapak sudah lahir. Saat itu kaum muslimin meminta keadilan di kota Hama. Akhirnya oleh Jenderal Rifat Asad, masih keluarganya Bashar Hafid Asad saat itu, keluarga presidennya, itu membantai kaum muslimin Hama dengan tuduhan melawan Ikhwani. Padahal yang dibunuh itu bukan orang-orang Ikhwan. Ya. Makanya dulu ada yang namanya Marwan Hadid. Ada beberapa ulama-ulama yang kemudian melawan. Nah jemaah sekalian, berapa orang yang dibunuh? Dalam waktu 2 bulan dia membantai, pengakuannya 30.000. Tapi faktanya adalah 60.000. Dalam waktu 2 bulan. Lebih bengis daripada Yahudi. Yahudi berapa? Ya maksudnya kalau sejak Oktober kemarin sekarang sudah di angka hampir 60.000 lah ya. Tapi kan itu dalam jangka waktu hampir 14 bulan. Sementara Rifat Asad itu melakukan pembantaian hanya dalam waktu 2 bulan. Inilah yang menyebabkan pelarian di mana-mana. Banyak orang-orang Suriah sejak 1983-84 itu melarikan diri ke berbagai negara. Ada yang ke London, ada yang ke Inggris, Perancis, ada yang ke Amerika, ada yang tinggal di Saudi, ada yang tinggal di Mesir. Mereka melarikan diri jemaah sekalian. Jadi buronan. Jadi buron banyak. Saya punya kawan saya ini dulu pegawai bank di sebuah Saudi ya. Dia nikah dengan salah seorang apoteker dari Suriah.
di Saudi sana. Bapaknya itu pelarian Bashar Assad, pelarian dari mertua beliau itu pelarian dari kejaran Hafid Assad. Tinggal di sana. Banyak, saya tanya banyak. Ya, teman saya kerja di sana, nikah sana karena jauh kan. Istrinya orang sini diajak ke sana nggak mau. Ya akhirnya udah dia nikah sana gitu ya. Nah, saya tanya terus, ya ketika saya habis kerja saya bilang, saya mau pulang ke Indonesia gimana? Ya udah cerai aja gitu ya. Jadi mereka itu ada semacam apa ya? Kayak udah maklum gitu ya. Kalau nikah sesama perantau itu besar kemungkinan akan pisah. Dan itu nggak sakit hati tuh sebenarnya. Punya anak jenengan sebenarnya, punya. Orang Magelang. Anaknya di mana? Ikut ibunya di Saudi dibilang gitu. Oh, lah terus kalau ketemu bagaimana? Ya kalau saya pas umroh nanti saya telepon, nanti ketemu di Mekah apa nanti nginap bareng di Madinah katanya. Oh ya. Dia cerita bahwa banyak orang-orang Suriah di Saudi itu pelarian pada zamannya Hafid Assad. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sampai tahun 2011 kemarin terjadi Arab Spring, revolusi Arab yang dimulai dari Ben Ali Tunis, akhirnya runtuh. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi runtuh. Terus Mesir, Husni Mubarak runtuh. Nah, di Suriah anak-anak kecil itu meneriakkan demo, suara para demonstran yang ada di beberapa daerah tadi. Ya. Irhal ya Bashar, nuridul hurriyah. Wahai Bashar, enyahlah, kami ingin kebebasan. Ya. Akhirnya anak-anak ditangkap. Yang paling terkenal seorang anak di daerah Dar'a, sebuah provinsi daerah Dar'a, itu ditangkap namanya Hamzah Al-Khatib, usia 13 tahun, dianggap mengkoordinasi kawan-kawannya untuk melawan pemerintah. Orang usia segitu jam 13 tahun. Karena dia nulis di papan atau di tembok sekolahnya, irhal ya Bashar nuridul huriyah. Ya namanya anak kecil-kecil. Akhirnya dibawa ke kantor intelijen. Oleh keluarga datang, udah bawa uang siap nebus. Ternyata mereka diberikan jasad Hamzah Al-Khatib yang sudah dimutilasi. Marah, rame, demolah di Dar'a. Dar'a rame, memang rakyat sudah sangat-sangat getem sama penguasa, lebih getem daripada zamannya Soeharto ya. Gitu kemudian apa? Demo, begitu demo di Dar'a, di daerah Latakia ataupun Ladikia juga ikut demo. Loh, akhirnya apa? Orang-orang di berbagai provinsi melihat Latakia aja berani demo, padahal Latakia itu merupakan markas ataupun sentral daripada orang Nusairi dan keluarga Asad. Akhirnya Damaskus demo, Halab demo, Idlib demo, Homs demo, Deir Zur demo, dan beberapa Torabelis juga demo di mana-mana. Bashar Assad bukannya mencoba untuk damai, memanggil ketua demonstran, ngajak makan siang kayak Pak Jokowi, enggak. Ya, malah justru dia minta kepada para tentara untuk menembak mati para demonstran. Nah, akhirnya apa? Banyak di antara para perwira, baik polisi maupun tentara, nggak mau. Akhirnya apa? Mereka bergabung dengan para demonstran. Kenapa? Ya mereka hadapi temannya dulu. Ya mereka hadapi kakaknya, mbaknya, saudaranya. Nggak mungkin mereka tembak, walaupun walaupun itu tugas, tapi nurani mereka ini nggak kuat. Akhirnya mereka nih gabung dengan para demonstran. Terjadilah perlawanan bersenjata. Ya. Jadi awalnya begitu ya Mas kan. Perlawanan bersenjata yang kemudian banyak orang kaum muslimin dari berbagai negara yang terpanggil untuk membantu, baik dari Irak, kayak dari berbagai negara, dari Australia, dari Amerika, dari mana-mana datang membantu. Baik dengan sebagai pasukan yang membantu mereka, atau mungkin datang membantu lewat tenaga medis. Ya. Demo mulai terjadi konflik bersenjata mulai tahun 2011, 2012, 2013 saya di sana, 2014, 2012 sampai kemudian muncullah Islamic State yang mengklaim sebagai khalifah. Saat itulah kemudian
Amerika merasa ingin terlibat. Yang sebelumnya Amerika susah masuk. Dia masuk lewat mana susah dia. Karena yang masuk duluan untuk membantu Bashar Assad itu setidaknya 3 negara. Iran, baik tentara resminya maupun tentara garda revolusinya. Kemudian Rusia, Chinese, walaupun Cina nggak terlalu banyak bantuannya. Nah, kemudian kelompok Syiah, Hizbullah Lebanon, yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah, kata orang Suriah ya. Hasan bukan Nasrallah tapi Nasrallah ya. Kemudian dari Irak banyak milisi-milisi Syiah dipimpin oleh Muqtada Sadar, namanya Jaisul Mahdi, dan berbagai macam milisi-milisi lainnya. Ya. Jadi itu. Nah, jemaah sekalian, ketika ISIS ataupun itu mendeklarasikan sebagai khalifah, yang terjadi akhirnya apa? Banyak pembunuhan terhadap anggota-anggota para mujahidin lainnya. Ya, banyak ulama-ulama mujahid yang dibunuh oleh mereka karena dianggap menghalangi proyek kekhilafahan mereka. Nah, lemahlah pejuang karena konflik internal. Sampai kemudian yang dulu mereka menguasai wilayah hampir 70%, dipukul mundur, mereka tinggal menguasai satu wilayah namanya Provinsi Idlib. Awalnya Deir Zur, ya kemudian Rokoh yang kemudian menjadi ibu kotanya ISIS ya, yang kemudian mereka nyebut dengan Al-Khair, kota Al-Khair bukan lagi Rokoh ya. Nah, dihabis-habisin oleh tentara sekutu, mereka hancur-hancuran, bahkan terjadi pengkafiran di antara mereka sendiri, antara ulamanya, dewan syariatnya dengan khilafahnya, ada pengkafiran, konflik, akhirnya mereka hancur juga jemaah sekalian. Nah, yang dikuasai oleh para pejuang itu cuma Idlib. Itu di bawah kendali HTS, Hayat Tahrir Syam, yang Anda kenal pemimpinnya Abu Muhammad Al-Jani ataupun Ahmad Asyara. Itu terjadi sebelum konflik selesai. Begitu konflik terjadi, para pejuang masih fokus untuk membentuk aliansi-aliansi yang ada. Nah, setelah Covid, Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang luar biasa. Apa itu? Ternyata negara-negara yang kemarin bergabung dalam menyerang para pejuang, itu akhirnya terjadi konflik-konflik yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Rusia harus berhadapan dengan Ukraina, ya. Amerika keok di Afghanistan. Belum lagi mereka baru saja pemilihan presiden yang tentu masih transisi, yang belum punya program-program yang jelas. Kemudian Iran harus berhadapan dengan Israel dan presidennya terbunuh. Kemudian mereka juga jemaah sekalian ada demo internal. Ya, banyak sekali demo-demo di Iran itu karena kelaparan, kesusahan hidup dan sebagainya. Kemudian Hizbullah yang tadi akhirnya pemimpin tertingginya ya mati juga, Hasan Nasrallah itu. Nah, jemaah sekalian, Allah pun memberikan kesempatan dengan adanya Tufanul Aqsa. Jadi Tufanul Aqsa ini sebuah barokah luar biasa. Keberkahannya apa salah satunya? Mereka yang dulu mengepung para pejuang di Suriah melemah. Akhirnya hanya dalam waktu 12 hari para pejuang rakyat berhasil meruntuhkan rezim. 12 hari itu loh, jemaah sekalian. Itu waktu yang cepat itu. Dan kenapa? Udah pada bingung. Rusia nggak bisa masuk karena dengan Ukraina masih konflik berat, dan dia sudah menghabiskan dana yang sangat banyak untuk membantu Suriah dan nggak mendapatkan timbal balik ya. Yang kedua adalah Iran juga sama, Hizbullah sudah nggak berkutik ya. Kemudian Muqtada Sadar ini yang belum saya ketahui, Muqtada Sadar kenapa nggak bangkit lagi, apa jangan udah mati juga ya. Muqtada Sadar yang memimpin Jaisul Mahdi. Demikian juga Amerika dalam kondisi seperti itu. Akhirnya apa? Allah memberikan cara yang luar biasa. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menangkan sebuah kelompok itu, terkadang dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh siapapun, mau saya gitu. Luar biasa aja mesin. Jadi kalau Anda tanya bahwa apa kemenangan para pejuang di Suriah, satu bifadlillah, semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah para pejuang yang luar biasa. Yang ketiga memang Allah Subhanahu wa taala memprakondisikan
Ya. Lah terus bagaimana? Apakah mereka akan menegakkan syariat? Saya sering bilang, nggak usah bertanya. Mereka itu berjuang untuk menegakkan syariat. Cuma kan nggak harus ngomong-ngomong sama ente kalau mereka itu mau berjuang syariat. Yang kedua kan bertahap. Apalagi masyarakat mereka ini masih awam-awam. Yang mereka itu banyak dijejeli dengan berbagai macam doktrin-doktrin sekulerisme dan liberalisme, nasionalisme oleh masyarakat. Pelan-pelan menegakkan syariatnya. Demikian juga masyarakat muslimin, nggak usah bertanya hal-hal yang kadang Anda sendiri bingung ya. Saya sampai lihat, mohon maaf, sebagian teman-teman yang memperjuangkan khilafah, apakah pejuang Suriah menegakkan khilafah? Nggak usah ngomong dulu, mereka ini PR-nya masih banyak. Jangan bebani dengan pertanyaan dungu kalian sebenarnya. Mereka harus membebaskan para tawanan. Ribuan jutaan rakyat mereka hidup terlunta-lunta di kamp pengungsian. Mereka harus memikirkan bagaimana mereka bisa masuk. Belum lagi mereka yang di negara-negara lain yang terlunta-lunta udah jutaan juga jemaah sekalian. Bagaimana mereka bisa masuk? Bagaimana mereka membangun ekonominya? Masih berat. Jangan terlalu terburu-buru. Ya. Kita harus tahu diri. Anda nggak nyumbang apa-apa kok tiba-tiba minta mereka harus begini-begini. Ente siapa gitu ya? Saya kadang melihat, mohon maaf, teman-teman yang sosok semangat seperti itu. Bukan kita sangat setuju banget ya. Bahkan kita insya Allah hidupnya untuk itu semuanya. Cuma mbok realistis. Realistis. Terus yang kedua, mbok nanya diri Anda, selama revolusi kemarin kamu terlibat apa? Pernah mengirim uang? Ya. Pernah mengirim tenaga? Pernah membantu mereka? Kamu bantu apa mereka? Anda jangan sok-sok setelah mereka menang merasa bagian daripada mereka. Jangan gitu dong ya. Ya, biarkanlah mereka dulu mengatur kehidupan mereka. Anda jangan mengira perang itu gampang Pak dari sekalian. Berat. Orang kita itu kena banjir sehari aja susah nggak? Susah. Banjir loh jadi. Saya dulu banjir di daerah Mojo tuh. Gak bisa nyebrang tuh. Kalian pernah kan beberapa tahun yang lalu itu? Itu sampai sehari semalam kayaknya tergenang itu. Itu bingung. Mau mutar di daerah sana, daerah apa namanya, Jalan Ciu, ya banjir. Ya mau mutar ke mana namanya? Mau mutar ke Palur, nah ini paling agak cuma harus macet ini. Itu baru banjir sehari loh. Ya, itu ekonomi ya rodo-rodo macet ya. Anda bayangkan bagaimana 13 tahun perang. 13 tahun perang. Baik. Insya Allah Allah memberikan kemenangan kepada mereka insya Allah. Dan kita tinggal mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kenikmatan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mereka menegakkan syariah di negeri mereka. Itu harapan kita sebagaimana Taliban, sebagai Taliban. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.